Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofilda Sudungan. Saya adalah dosen S1 Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Mata kuliah ini ialah mata kuliah wajib program studi teknik informatika dan diselenggarakan pada semester gasal, yakni semester 3. Mata kuliah ini sendiri memiliki SKS sebanyak 3. Berikut ialah RPS dari mata kuliah. CPMK dari mata kuliah ini ialah setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah, mahasiswa dapat mengkreasikan program sederhana berbasis paradigma pemrograman berorientasi objek. Kemudian, sub CPMK-nya ada 6. 1. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa dapat mengaplikasikan lingkungan pengembangan aplikasi dalam pembuatan perangkat lunak. Kedua, mengimplementasikan dasar bahasa pemrograman Java dalam program sederhana. Ketiga, mendesain kelas untuk mempresentasikan objek. Keempat, mengkreasikan program dengan menerapkan konsep turunan dan polimorfisme. Kelima, mengkreasikan program dengan menerapkan konsep pengkapsulan. Keenam, mengkreasikan program sederhana dengan menerapkan konsep abstraksi. Nah, untuk mencapai CPMK ini, maka sub CPMK-nya akan kita susun dalam peta capaian pembelajaran sebagai berikut. Nah, mata kuliah ini saya konsep pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Yakni dimulai dari pengenalan terhadap pemrograman Java, bagaimana melakukan kompilasi dan menjalankan program, kemudian variabel, seleksi kondisi, perulangan, dan array. Setelah mereka tahu dasar-dasar Java, selanjutnya diajarkan konsep-konsep pemrograman berorientasi objek seperti kelas dan objek, enkapsulasi, turunan, polimorfisme, serta abstraksi. Referensi yang saya pakai dalam perkuliahan ini ialah terdapat buku wajib yaitu Introduction to Java Programming edisi ke-8, pengarangnya adalah Daniel Liang. Kemudian untuk yang tambahan terdapat 2 video YouTube. Pertama dari kelas terbuka dengan playlist belajar Java OOP, dan dari Eko Kurniawan Kennedy tutorial Java OOP bahasa Indonesia. Selanjutnya terkait dengan penilaian pada perkuliahan ini, penilaian ada 4 poin, yakni keaktifan perkuliahan 10%, tugas 25%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 40%. Susunan perkuliahannya berdasarkan sub CPMK-nya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian pada mata kuliah ini saya biasanya dalam menyampaikan pembelajaran kepada mahasiswa lebih banyak menerapkan konsep melakukan simulasi, mempraktekkan kepada mahasiswa terkait dengan materi yang ada. Selanjutnya baru diberikan menjelaskan teorinya secara lengkap. Berikut ialah salah satu video pembelajaran real yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, yakni pada pertemuan yang membahas tentang kelas dan objek. Jadi materi yang kita akan pelajarin itu ini kelas dan objek. Saya langsung demokan saja karena kalau teks Anda bisa baca sendiri aja. Langsung ke contoh supaya bisa langsung dibayangkan materinya gitu ya, teorinya gitu. Kita buat namanya kelas info pembalap. .java gitu ya. Ini kalau kita running mana kemarin ini Java info pembalap .java.
Java info pembalap, enter. Maka muncul ini. Nah, jadi ini hanya simple aja sih sebenarnya. Apa namanya? Ini program simple. Kita punya variabel, kemudian kita punya nilai. Jadi kita punya nama. Jadi kita gini, kita ingin menyimpan data pembalap. Nah, pembalap itu kan ada namanya, ada aliasnya, nomornya, tingginya berapa, timnya apa. Contoh ini kita punya nama pembalapnya namanya Valentino Rossi. Panggilannya Rossi. Nomornya, nomor motornya 46. Tingginya 1,76. 1,76 meter gitu ya. Timnya Yamaha Satelit. Kayak gitu. Nah, seperti ini. Jadi ini hanya untuk si Rossi. Gitu ya. Nah, kemudian ada pembalap kedua. Jadi kita buat lagi variabel namanya, dibuat namanya nama 2, yaitu namanya Francisco Bagnaia. Stringnya panggilannya si Peko gitu ya. Nomornya 38. Tingginya 1,86 meter. Oke. Timnya Ducati. Gitu. Jadi ini nama pembalap pertama, ini nama pembalap kedua. Jadi kalau kita mau nampilin, kita nampilin satu-satu kayak gini. Oke, jadi ini programnya jalan-jalan. Sebenarnya jalan sih jalan. Oke. Biasa aja gitu ya. Nah, cuman masalahnya seperti ini. Ini kalau pembalapnya cuman sedikit, ya nggak, ya simple aja gitu ya. Kita tinggal buatin aja variabel-variabel. Jadi nama 1, nama 2, nama 3, nama 4, nama 5, kalau sampai 10 ya nama 10. Jadi hanya untuk nama aja kita harus membuat 10 variabel. Untuk alias kita buat, karena ada 10 pembalap, 10 variabel. Yang ini 10 variabel, 10 variabel, 10 variabel. Jumlahnya 10. Karena apa? Kalau kita punya 10 pembalap, maka kita harus buat 10. Jadi kalau kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 5 kali 10, 50 variabel. Jadi kalau kita buat satu-satu seperti ini, maka kalau datanya banyak, variabelnya banyak banget gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau kita mau nampilin juga repot. Nah, kalau kita nampilin satu-satu kayak gini, nah sama juga, maka kita perlu sekitar 50 baris lagi hanya untuk menampilkan. Nah, itu ceritanya dari program ini. Ini programnya sederhana, tapi ketika programnya berkembang menjadi tetap sederhana, tetap mudah, tapi programnya jadi banyak sekali. Kayak gitu. Jadi variabel-variabel yang kita pakai kemarin itu hanya untuk nyimpan satu data. Jadi kalau misalnya ini string nama 1, maka nama gitu. Nama maka isinya cuma 1. Kalau ada nama yang lain, maka kita buat string yang lain. Itu. Kemudian ini alias. Jadi kalau satu variabel isinya satu variabel isinya 1. Kalau pakai array, masalahnya apa? Kenapa nggak pakai array gitu? Nah, kalau pakai array, tadi pembahasan tadi, array itu tipe datanya hanya 1. Jadi kalau kita namanya pakai array, kalau array itu kadang gini, masalahnya adalah array itu tipe datanya harus sama. Padahal kadang-kadang data itu kadang-kadang tidak tipe datanya masing-masing. Contohnya ini. Misalnya ini adalah pembalap. Pembalap itu dia punya nama, itu string. Dia punya alias, itu string. Dia punya nomor balap, itu integer. Dia punya tinggi, itu pecahan. Dia punya timnya gitu, itu apa namanya string gitu. Jadi dalam satu variabel itu kalau bisa itu dalam satu data itu tipenya macam-macam gitu. Kalau pakai array nggak bisa. Jadi meskipun array itu bisa nyimpan banyak data, tapi kalau datanya beda-beda nggak bisa dia. Nah gitu. Nah itu masalahnya. Nah gitu. Oke. Kira-kira paham nggak ya pembahasannya itu? Latar belakangnya nih, itu namanya latar belakang. Itu.
Nah, kalau di variabel yang sebelumnya kita sudah pelajari, itu kalau menyimpan data-data sederhana, itu gampang seperti ini. Tapi kadang-kadang di dunia nyata, di program itu, data itu kadang kompleks. Jadi satu data itu punya data yang lain. Contoh itu, misalnya data pembalap, dia punya nama, dia punya alias, dia punya nomor, dia punya tinggi, dia punya tim. Data mahasiswa, jadi satu orang mahasiswa, itu dia punya NIM, punya nama, ya kan? Punya NIM, punya nama, punya program studi, dan seterusnya. Satu mahasiswa. Mahasiswa yang lain juga sama. Nah, jadi latar belakangnya itu. Nah, jadi latar belakangnya itu. Pertanyaannya, bisa nggak kita buat tipe data sendiri? Gitu. Jadi seperti itu. Jadi tipe data yang disediakan itu hanya untuk nyimpan satu buah data. Atau kalau bisa banyak pakai array, tapi tipe datanya harus sama. Nah, gitu. Jadi selanjutnya gini. Jadi orang-orang tuh mikir bagaimana kita membuat suatu program yang memungkinkan kita bisa buat tipe data sendiri. Bisa nggak buat tipe data sendiri? Nah, jawabannya bisa. Nah, gini. Jadi ini pembalap. Pembalap itu punya nama, punya alias, punya nomor, punya tinggi, punya tim. Nah, itu pembalap. Setiap pembalap punya ini. Pembalap 1 dan pembalap 2. Jadi, supaya nggak pemborosan variabel, kita buat aja tipe data pembalap namanya. Nah, kita buat kayak gini. Caranya kayak mana? Buat aja kelas pembalap. Gini, pembalap.java gitu ya. Nah, seperti ini. Di sini kita sebutin nih pembalap ini dia punya apa aja. Pembalap itu punya nama. Pembalap itu punya alias. Alias itu nama panggilan gitu ya. Pembalap itu punya apa? Pembalap itu punya nomor motor gitu ya. Jadi saya tulis nomor. Pembalap itu punya tinggi. Tinggi itu float. Pembalap itu punya tim. String. Nah, gitu. Tim gitu ya. Kayak gini. Jadi ini kita buat namanya tipe data. Tipe data kita sendiri. Jadi kelas itu fungsinya banyak. Kelas itu bisa dipakai untuk buat program, atau kita bisa buat tipe data kita sendiri. Jadi tipe datanya itu terdiri banyak data di dalamnya. Nah, umumnya di bahasa pemrograman lain itu disebut sebagai tipe data struktur. Struktur ya, karena di dalamnya ada data-data yang lain. Nah, jadi kita buat aja kayak gini, tipe data yang kayak gini. Nah, kita tulis saja di dalamnya ada isinya, ada apa aja sih? Ada nama, alias, nomor, tinggi, dan tim. Nah, sehingga kita bisa pakai ini. Makainya kayak mana? Ya, karena dia satu folder gitu ya, karena satu folder, jadi gampang kita tinggal pakai aja di sini. Jadi apa namanya? Kita bisa tulis di sini, misalkan pembalap Rossi gitu ya, variabelnya Rossi gitu ya, Rossi 1 aja deh, sama dengan new pembalap. Nah, kayak gitu. Rossi S-nya 2 ya. Nah, jadi kita tulis Rossi titik nama. Gitu. Namanya adalah Valentinio Rossi. Nah, kemudian Rossi titik alias Rossi gitu ya. Rossi titik apa ini namanya nomor 46. Rossi titik tinggi, misalkan tingginya 1,76 F. Rossi titik tim sama dengan Yamaha satelit. Itu untuk si pembalap pertama, namanya Rossi. Jadi saya hapus yang ini. Nah, untuk pembalap kedua, pembalap pertama ini, pembalap kedua ini. Jadi ini coba lihat, perhatikan, ini tipe data kita. Ini variabel, ini tipe data. Jadi kita bisa membuat tipe data kita sendiri. Nah, tipe data kita sendiri. Buatnya kayak mana? Buat aja di kelas.
Nah, kita buat kelas, isinya apa, variabel di dalam kelas itu apa saja, tinggal dipakai di sini. Nama ini adalah yang ini, alias, saya bisa buat kayak gini. Friends, ini itu kok. Oke, sip. Sip. Gitu ya. Jadi yang ini, nama yang ini adalah yang ini. Alias yang ini. Nomor yang ini. Tinggi yang ini. Tim yang ini. Kayak gitu. Jadi Rosi ini punya nama, punya alias, punya nomor, punya tinggi, dan punya tim. Si Peko ini punya nama, punya alias, punya nomor, punya tinggi, punya tim. Nah, gitu. Gitu. Nampilkannya kayak mana? Sama seperti yang ini, cuman kita harus nulisnya kayak gini. Jadi program kita rubah menjadi seperti ini. Kita running, kita compile dulu info pembalap, .java ya. Jangan lupa. Kemudian kita running. Hasilnya oh sorry, lihat yang ini. Ini kita lupa kita rubah. Itu harusnya si Peko tadi. Ini kita compile ya. Kita compile, kita running. Nah, hasilnya sama saja. Tetapi dari sisi struktur program, ini bisa dikatakan lebih baik. Saya buat contoh yang kedua dulu deh. Kemudian bisa lebih paham kalau yang ini. Nah, data mahasiswa. Saya ingin menampilkan data mahasiswa. Nah, mahasiswa itu kan datanya apa aja? Coba sebutkan. Name, habis itu apa? Jurusan. Name, nama, jurusan, apalagi kira-kira? Kan kalian yang mahasiswa. Name, nama, jurusan apa? Hah? Kelas. Angkatan gitu ya. Ya, mata kuliah. Gitu. Nah, mata kuliah. Nah, seperti itulah ceritanya. Nah, jadi setiap mahasiswa punya itu kan? Setiap mahasiswa punya NIM, nama, mata kuliah, dia punya angkatan kayak gitu. Nah, jadi kalau di dalam pemrograman berorientasi objek, nah itu kan datanya banyak tuh. Jadi satu orang mahasiswa aja itu datanya banyak di dalamnya. Jadi kita buat gini. Jadi caranya adalah buat namanya kelas mahasiswa. Namanya tulis aja. Jadi mahasiswa.java. Nah kayak gini. Saya pindahkan ke sini ya. Jadi mahasiswa tadi punya apa? Dia punya NIM. NIM itu tipe datanya apa? Integer. Integer. Integer, Pak. Iya, Pak. Nah, boleh. Punya apa lagi? Pak, share screen-nya nggak ada, Pak. Oh iya, mati. Oke. Mahasiswa tadi punya, ya tadi ya, saya tadi buat saya ulangin aja deh. Ini saya bilang. Jadi gini, saya ingin membuat apa namanya? Saya ingin menampilkan atau menyimpan data mahasiswa. Nah, mahasiswa itu karena mahasiswa itu kan nggak hanya nama gitu ya, tetapi dia punya nama, NIM dan seterusnya. Jadi apa yang saya lakukan untuk menghandle data mahasiswa tadi, saya buat dulu namanya kelas. Kelas apa? Mahasiswa. Tulis saja di sini. Buat saja namanya mahasiswa gitu. .java. Saya ulangin ya. Saya taruh pindahkan ke sini. Punya NIM, integer gitu. Mahasiswa punya apa lagi? Selain NIM. Nama.
Nama. Nama itu tipe datanya apa? String, Pak. String. Nah, string kayak gitu. Habis itu mahasiswa punya apa lagi? Alamat. Mat. Misalkan. Tipe datanya apa? String. String, Pak. Dia punya apa lagi? Prodi, Pak. Angkatan Pak. Prodi. Nah, Prodi string juga ya? Iya, Pak. Baru nggak usah banyak. Ini sudah 4 ya. Sampai 5 ya. Dia anggaplah 5. Nanti bisa ditambah lagi. Yaitu angkatan. Angkatan. Angkatan itu apa? String atau integer? Integer, Pak. Oke. Nah, anggaplah ya. Jadi kayak gini. Jadi kita buat dulu. Mahasiswa punya apa? Jadi dibuat dulu tipe datanya. Tipe datanya mahasiswa. Jadi kita bisa buat tipe data sendiri lagi. Kita buat kelas mahasiswa. Nah, nanti tinggal dipakai di sini. Saya ingin buat yang kayak gini. Nah, buat misalkan info mahasiswa.java. Saya pindahkan ke sini. Nah, gitu. Jadi nanti gini. Nah, kita buat variabel mahasiswa. Nah, mahasiswa ini dari mana? Ya ini. Jadi setelah kita buat tipe datanya, kita bisa pakai. Misalkan saya punya mahasiswa namanya Ali, ada 2 aja deh. Gitu. 3 ya, boleh lah. Ali, Joko, sama apa? Ani gitu ya. Gitu. Jadi ini tipe data. Ini tipe data, ini variabel. Simple, sama seperti yang kalian buat variabel yang lain, sama seperti ini, nggak ada beda-bedanya. Jadi dia dianggap sebagai tipe data. Jadi kita bisa buat tipe data sendiri. Nanti cara makainya kayak mana? Ali sama dengan new mahasiswa. Gitu. Nah, kayak gini caranya. Jadi kita isiin data si Ali dulu. Ali punya apa? Punya NIM. NIM-nya berapa? Misalkan ya 19 atau NIM-nya 20 berapa? 20 001 lah gitu. Kemudian Ali titik nama. Namanya misalkan Ali Mudin gitu ya, terserah lah. Gitu. Kemudian ya ngikutin satu-satu ini. Ali punya alamat. Alamatnya misalkan Jalan Juanda. Apa lagi? Ali punya prodi. Prodinya misalkan informatika. Lagi. Ali punya angkatan. Angkatan gitu ya. Angkatannya 2020. Seperti itu cara makainya. Kemudian untuk yang ini si Ali, si Joko kayak mana? Sama mirip. Joko sama dengan new mahasiswa. Gitu. Oke, clear ya? Nah, terus gitu. Jadi setelah kita nyimpan datanya, nampilkan datanya kayak mana? Ya sama aja dengan variabel yang lain. Aduh, terpencet. Nah, misalkan saya mau nampilkan Ali, gitu. Saya ingin nampilkan NIM-nya si Ali, gitu. Jadi tinggal buat aja begini, misalkan NIM Ali, gitu ya. Maka Ali titik NIM. Nah, kayak gitu. Nah, coba kita running. Kita compile dulu. Java info mahasiswa .java. Nah, gitu. Running info mahasiswa. Nah, gitu. Ini NIM Ali 20.0001 gitu. Saya ingin nampilkan si Joko gitu. Ya, NIM-nya Joko. Jadi tulis aja gini. Belakangnya nggak usah dirubah, tinggal variabelnya aja. Joko titik NIM. Kayak gitu. Kita compile. Kita running. Selesai. Kok yang itu sih?
Nah, ini kita running. Nah, NIM-nya Ali, NIM-nya Joko gitu. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Bisa dipahami apa enggak? Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan. Itu yang untuk kelas file yang kelas mahasiswa itu nggak harus dikompil, Kak, Pak? Numpang data aja. Oke, bagus. Pertanyaan bagus. Ada lagi? Ada lagi ya? Oh, itu dulu ya. Oke, pertanyaannya bagus banget nih. Nah, ini bagus banget. Yang mahasiswa .japa ini dikompil apa enggak? Nah, jawabannya wajib dikompil. Gitu ya. Tapi kan mungkin kalian lihat, saya kok nggak mengkompil mahasiswa.job, kok ini saya nggak kompil gitu kan? Iya, Pak. Iya, nggak dia kompil. Nah, coba perhatikan gini. Jadi lihat di sini. Kalau dikompil itu kan nanti dot kelasnya ada. Nah, kita lihat di sini itu. Nah ini, mana nih? Mahasiswa.class itu terkompil otomatis gitu. Ini coba lihat perhatikan. Ya kan? Nah, mungkin selanjutnya begini, kok bisa otomatis? Gitu ya. Ya kan gitu ya. Kok bisa otomatis? Iya, Pak. Nah, kenapa bisa otomatis? Ada beberapa alasan. Salah satunya adalah karena gini. Yang saya kompil ini kan, Nah, di sini di Java ini yang ini saya kompil, ini dia manggil kelas mahasiswa. Nah, yang ini dia otomatis manggil yang ini kan. Nah, ketika saya compile ini, dia panggil ini, kalau misalnya ini belum dikompil, maka dia juga ikut dikompil kayak gitu. Makanya terkompil otomatis dia yang ini. Jadi ya gitu. Jadi dia ini kan perlu mahasiswa. Wah, dilihat nih mahasiswa yang ini. Terus dilihatnya juga sama si Java ini, compilernya. Mahasiswa ini sudah dikompil atau belum? Ada compiler, sudah ada file kelasnya atau belum? Kalau belum ada, maka otomatis di-compile. Makanya tadi saya pas kayak gini, saya compile ini, saya nggak mau compile ini. Kenapa? Karena ini otomatis tercompile. Kok bisa otomatis tercompile? Karena si Java ini ngelihat ke sini. Itu alasannya. Nah, kemudian juga seperti ini. Kenapa juga bisa otomatis tercompile? Karena nama kelas sama nama file itu sama. Gitu ya. Jadi nama kelasnya kan mahasiswa, M-nya kapital. Nama kelasnya kan mahasiswa ya, M-nya kapital. Nama filenya mahasiswa juga, M-nya kapital, identik gitu. Nah, jadi ketika dia ketemu, maka dia otomatis mengcompile. Makanya dari awal saya bilang, nama kelas sama nama file itu harus sama. Karena ini tadi, kalau nanti kita bekerja ke program yang banyak file, kalau misalnya kita nulis itu secara standar, maka itu bisa otomatis semua. Tapi kalau kita nulisnya nggak standar, itu nanti error di mana-mana itu, kayak gitu. Bukan error sih, jadi misalnya gini, saya nulisnya namanya beda, maka nanti gini, dia perlu cari mahasiswa. Dicek, ada nggak file mahasiswa.java? Nggak ketemu, error. Nah, tapi kalau karena kita nulisnya benar, dia nyari mahasiswa, dicarinya mahasiswa.java. Oh, ketemu di compile-nya, kayak gitu. Nah, kira-kira bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Nah, itu. Nah, jadi mulai dari sekarang dan ke depannya, dari kemarin juga iya sih, saya lihat sudah banyak yang sudah sama, yaitu jadi diperhatikan nama filenya. Jadi nama filenya sama nama kelasnya identik. Kayak gitu. Di Java itu sebenarnya di program ini sebenarnya gini, kalian bisa buat nama file itu beda dengan nama kelasnya boleh. Di dalam satu file juga banyak kelas boleh. Cuma nanti saat kita berkembang ke depan itu malah menyusahkan diri sendiri. Jadi makanya dari awal kita sudah setup yang bagus-bagus kayak gitu. Demikian video pembelajaran yang telah dilaksanakan. Untuk full video pembelajaran ada di komentar
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.